Indra dikagetkan sama satu sosok nenek-nenek yang berjalan di depan ruangannya Indra. Nenek-nenek itu umurnya sekitar 70 atau 80 tahun, tapi Indra sedikit merasa agak takut dengan sosok nenek itu karena penampilannya sangat menyeramkan. Pas Indra sudah selesai wudhu di dalam kamar mandinya, tiba-tiba Indra mendengar ada suara wanita yang menangis di kamar mandi di sebelahnya Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ke channel Jaga Tinggal Lembut. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini, teman-teman semua yang setia di channel ini selalu ditambah rezekinya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang masih jomblo, yang pengen cari jodoh, dimudahkan jodohnya. Yang mungkin buat sahabat Jaga Tinggal Lembut yang berada di luar negeri dan lagi mengais rezeki, semoga rezekinya sahabat Jaga Tinggal Lembut semua lancar, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang satu lagi, semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya atau musibah yang akan datang menimpa diri kita semua. Oke, pada kesempatan malam ini saya ingin menceritakan kisah horor dari sahabat Jaga Tinggal Lembut yang berasal dari kota Purwodadi. Dan sebut saja namanya Mas Indra. Seperti apa kisah horornya? Tapi sebelum teman-teman menonton videonya, buat teman-teman yang lain yang belum gabung di channel ini, yang lagi nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Jaga Tinggal Lembut, agar teman-teman tidak ketinggalan kisah horor di channel Jaga Tinggal Lembut. Dan buat teman-teman yang lain yang ingin berbagi kisah horornya seperti Mas Indra, teman-teman juga bisa mengirim pesan ke email saya yang berada di sini. Nanti saya akan menceritakan kisah horor teman-teman di channel Jaga Tinggal Lembut. Oke, seperti apa kisah horornya dari Mas Indra? Mari kita mulai kisahnya. Jagat Tinggal Lembut awe. Kisah horor ini dialami Indra di tahun 2020 kemarin. Indra berasal dari kota Purwodadi dan memang masih satu kota dengan saya sendiri. Waktu itu di pertengahan bulan September di hari Jumat, sepulang Indra Jumatan, dia ditelepon sama kakaknya dan sebut saja nama kakaknya Anto. Indra ditelepon kakaknya karena kakaknya mau mengajak bekerja bersama di kota T. Dan kota itu masih bersebelahan dengan ibu kota Jakarta. Kakaknya mengajak Indra bekerja bersama karena memang mereka berdua satu profesi, yaitu sebagai kuli bangunan. Indra pun tanya sama kakaknya kalau ngerjain apa. Kakaknya pun memberitahu kalau checklist di rumah sakit. Indra juga tanya lagi sama kakaknya kalau rumah sakit itu sudah difungsikan apa belum. Dan kakaknya juga memberitahu kalau rumah sakit itu sudah difungsikan. Mendengar jawaban kakaknya kalau rumah sakit itu sudah difungsikan, pikiran Indra ini sudah kemana-mana. Dia sudah banyak berhayal. Indra berpikir, kan kerja di rumah sakit, pastinya banyak perawat yang cantik-cantik yang mondar-mandir di rumah sakit itu. Nah, pasti itu akan menyenangkan. Dan Indra sendiri saat itu juga sedikit berharap, siapa tahu dari sekian banyaknya perawat-perawat cantik itu, salah satunya adalah jodohnya Indra. Karena dirasa tempat kerjanya cukup menyenangkan, Indra pun menerima ajakan dari kakaknya. Kakaknya pun juga meminta Indra agar mengajak bapaknya berangkat kerja bersama. Dan Indra pun mengiyakan perintah kakaknya. Di hari Minggu sekitar jam 2 siang berangkatlah Indra dan bapaknya ke terminal. Nah, saat sampai di terminal, pas mau membeli tiket, nggak tahu kenapa tiba-tiba perasaan Indra nggak enak. Saat itu Indra mencoba berpikir atau mencoba mengingat-ingat, apa ada barang yang kelupaan ya, kok perasaannya kayak gini. Tapi setelah diingat-ingat, memang nggak ada barang yang ketinggalan. Karena nggak tahu entah kenapa kok perasaannya jadi seperti itu, dan diingat-ingat juga nggak ada barang yang kelupaan.
Indra pun mengabaikannya. Nah, sekitar 2 jam Indra dan bapaknya menunggu. Akhirnya bisnya Indra berangkat sekitar jam setengah 5 sore. Di dalam perjalanan Indra sudah berhayal, pokoknya dia pasti bakalan seneng karena setiap hari bisa melihat atau berjumpa dengan perawat-perawat cantik, dan juga bisa sedikit menggoda dengan perawat-perawat itu. Nah, nggak terasa saking senangnya Indra berhayal, ternyata Indra ini ketiduran. Dan tidurnya sangat nyenyak sekali. Sampai-sampai bisnya berhenti di rumah makan pun Indra nggak bangun. Dibangunkan bapaknya pun Indra juga nggak bisa bangun saking ngantuknya. Di pagi harinya sekitar jam 4 pagi, Indra pun sampai di tempat kerjaannya, yaitu di rumah sakit itu. Nah, baru beberapa langkah Indra turun dari bis, Indra melihat kakaknya yang sudah menunggu dia di depan rumah sakit itu. Kakaknya Indra pun langsung mengantarkan Indra masuk ke dalam rumah sakit itu. Nah, saat masuk ke dalam ruangan tempat tidur para pekerja proyek, baru masuk ke ruangan itu beberapa langkah. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba bulu kuduknya Indra ini naik semua. Saat itu Indra sudah mulai merasa nggak nyaman di ruangan itu. Nah, saat Indra juga mau meletakkan tasnya, Indra merasa ada banyak sekali mata yang melihat atau melotot ke arahnya Indra dari arah belakang. Indra pun langsung menoleh ke arah mata itu. Tapi setelah dilihat, Indra nggak ngeliat apa-apa. Memang Indra ini orangnya sedikit peka dengan hal-hal gaib. Jadi seketika dia masuk ke area yang agak angker, Indra ini terasa. Dan bapaknya saat itu tahu kalau Indra celingak-celinguk. Bapaknya pun tanya sama Indra, "Indra, ngapain toh kok celingak-celinguk?" Dan Indra menjawab, "Enggak Pak, perasaan kok ada orang banyak di sini ya yang melihat aku. Tapi setelah aku lihat, kok nggak ada siapa-siapa." Dan bapaknya menjawab, "Ah, mungkin itu perasaan kamu aja, Indra. Mungkin kamu tadi kecapean perjalanan naik bis. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh." Dan Indra menjawab lagi, "Ya mungkin bisa jadi juga sih Pak, aku kecapean. Tapi masa perasaan aku dilihatin orang banyak kayak gini terus ya Pak. Tapi ya wis lah, mungkin bener kata Bapak, mungkin aku kecapean." Setelah itu mereka bertiga pun ngobrol-ngobrol di dalam ruangan itu. Sekitar 15 menit mereka bertiga ngobrol, datanglah 3 orang laki-laki yang penampilannya mirip seperti Indra. Indra sendiri saat itu sudah tahu pasti itu juga anak buah dari kakaknya. Nah, Indra ini tanya sama kakaknya karena Indra belum kenal dengan ketiga orang itu. "Mas, itu siapa?" Dan kakaknya menjawab, "Itu juga anak buah Indra. Nanti dia juga akan kerja bareng sama kita." Dan sebut saja nama mereka bertiga, Tono, Niko, dan Joni. Karena kedatangan 3 orang lagi, Indra saat itu merasa sedikit senang. Karena Indra berpikir nanti kalau istirahat kerja atau pas malamnya udah selesai kerja, dia ada temen yang bisa diajak ngobrol, dan nggak mungkin ngobrol terus sama bapaknya. Pastinya yang ada nanti Indra pasti didakwai terus. Setelah itu mereka bertiga antara Tono, Niko, dan Joni pun ikut ngobrol sama Indra. Nggak terasa mereka ngobrol sampailah sekitar jam 7 pagi. Karena mereka belum sarapan, Indra pun disuruh kakaknya membeli sarapan di warung di depan rumah sakit. Nah, saat Indra mau keluar dari ruangan itu, tiba-tiba Indra dikagetkan sama satu sosok nenek-nenek yang berjalan di depan ruangannya Indra. Nenek-nenek itu umurnya sekitar 70 atau 80 tahun, tapi Indra sedikit merasa agak takut dengan sosok nenek itu karena penampilannya sangat menyeramkan. Tapi Indra sendiri juga agak kasihan sama nenek-nenek itu. Kok berjalan sendiri, mau kemana? Karena Indra antara takut juga kasihan, Indra pun memberanikan diri mau mendekati nenek-nenek itu. Tapi pas nenek-nenek itu sudah hilang di antara dinding yang menutupi ruangannya Indra. Indra pas keluar ini udah nggak ngelihat sosok nenek-nenek itu. Indra pun kaget seketika itu. Dan Indra ini berpikir, kok nenek-nenek itu cepet banget ya jalannya. Perasaan tadi kan pas lewat di depan ruangannya Indra itu jalannya pelan banget.
Tapi kok baru sebentar Indra juga jalan mau sampai keluar, nenek itu udah nggak ada. Karena Indra penasaran, Indra pun melihat ke arah nenek itu tadi berjalan. Nah, saat Indra menoleh ke arah sosok nenek itu berjalan tadi, Indra melihat ada sekitar 2 ruangan di sebelah ruangannya Indra. Karena Indra masih melihat ada 2 ruangan di sebelah ruangannya Indra, Indra pun berjalan mendekati ke salah satu ruangan di sebelah ruangannya Indra yang nempel di ruangannya Indra. Nah, saat sampai di depan pintu ruangan itu, Indra mendengar ada suara yang sangat ramai di dalam ruangan itu. Karena Indra nggak berani membuka pintu itu, Indra pun membaca nama ruangan itu yang ditulis di atas pintu. Nah, Indra melihat nama ruangan itu, sebut saja nama ruangannya Melati Hitam. Karena Indra masih mendengar ada suara yang lumayan ramai di dalam ruangan itu, rasa curiganya sama nenek-nenek itu sedikit hilang. Dan Indra pun akhirnya melanjutkan membeli sarapan. Setelah Indra dan teman-temannya sudah selesai sarapan, Indra pun memutuskan secepatnya mandi karena dia bersiap-siap mau kerja. Sebenarnya Indra sendiri juga nggak mau kerja hari itu karena dia masih capek. Tapi karena besok harinya itu hari Selasa, dan menurut kepercayaannya Indra memulai kerja di hari Selasa itu nggak baik. Jadi mau nggak mau Indra pun harus memulai kerjanya hari ini. Setelah itu Indra pun mandi. Nah, setelah selesai mandi dan Indra ini sudah siap-siap memakai baju kerja, bapaknya Indra ini tanya, "Indra, mau kerja atau sekarang?" Dan Indra pun menjawab, "Loh iya toh Pak, nggak mau kerja kapan? Kan besok hari Selasa, nggak baik toh kalau mulai kerja hari Selasa." Ya sebenarnya aku juga capek, tapi mau nggak mau ya sekarang mulai kerjanya. Nanti malam kan masih bisa istirahat. Dan bapaknya saat itu ngomong lagi, wes nggak usah mulai sekarang, mulainya nanti siang aja, setengah hari jam 1. Karena bapaknya sudah bilang seperti itu, yang Indra sendiri sebenarnya juga masih males memulai kerjanya. Indra pun merasa senang dan Indra mengatakan, "Loh, beneran loh Pak, kita kerjanya nanti siang aja." Dan bapaknya menjawab, "Iya." Setelah itu Indra pun langsung mancal ke mall atau narik selimut lagi. Dia bersiap-siap mau tidur. Nah, saat Indra ini lagi narik selimut, bapaknya Indra ini tanya lagi, "Loh Indra, kamu mau ngapain? Kok narik selimut lagi?" Dan Indra menjawab, "Alah ya tidur toh Pak, mau ngapain? Kan aku masih ngantuk." Bapaknya pun ngomong lagi, "Masa masih ngantuk Indra? Kan sudah semalaman kamu tidur. Masa masih ngantuk?" Indra menjawab, "Ya sebenarnya udah nggak ngantuk Pak, tapi kan badanku capek diombang-ambing sama bis. Ya karena biar nggak capek nanti mulai kerjanya, aku mau tidur dulu." Dan bapaknya ngomong lagi, "Alah dasar kebu." Setelah itu Indra pun tidur. Nah, belum lama Indra ini tidur, tiba-tiba Indra bermimpi dia seperti berada di beberapa ruangan. Nah, saat berada di ruangan itu Indra ini bingung dia berada di mana. Belum lama Indra ini berpikir dan bingung sama tempat itu. Lirih-lirih tapi makin kencang, makin kencang, makin kencang. Indra mendengar seperti ada jeritan seorang wanita. Setelah diperhatikan ternyata sepertinya bukan cuma satu orang, tapi banyak wanita yang menjerit. Karena Indra penasaran, Indra pun berjalan menuju ke arah sumber suara itu. Nah, saat sampai di depan ruangan itu, Indra mendengar suara wanita menjeritnya semakin kencang. Karena Indra penasaran, antara takut dan penasarannya, Indra pun memberanikan diri membuka pintunya. Nah, saat pintu itu sudah sedikit terbuka, Indra pun mencoba mengintip ke dalam ruangan itu. Nah, saat itu Indra melihat di dalam ruangan itu seperti penjara. Jadi banyak jeruji besi yang berada di dalam ruangan itu. Karena Indra masih penasaran, Indra pun membuka lebar pintu itu. Betapa kagetnya Indra saat itu. Karena Indra melihat banyak sekali wanita
berada di dalam jeruji besi itu. Dan wajah wanita-wanita itu sangat menyeramkan, karena seluruh muka wanita itu semuanya lebam-lebam. Pokoknya ada yang hancur, ada yang mengeluarkan darah. Dan wanita-wanita itu meminta tolong sama Indra, dia melambai-lambai. Karena Indra juga kasihan, tapi ya agak takut juga. Indra pun memberanikan diri masuk ke ruangan itu untuk melihat secara jelas siapa wanita-wanita itu. Nah, saat sampai di dalam ruangan itu, pas Indra masih memperhatikan wanita-wanita yang sedang menangis di dalam jeruji besi itu, Indra dikagetkan dengan sosok tangan yang menyentuh pundaknya Indra. Indra pun jumbul atau kaget, dia langsung menoleh ke arah belakang. Nah, saat itu Indra melihat sosok nenek-nenek di belakangnya. Tapi setelah diperhatikan lama-lama, ternyata pakaian sosok nenek-nenek itu yang tadi lewat di depan ruangannya Indra. Dan setelah diperhatikan lebih jelas lagi, wajah nenek itu sangat menyeramkan. Nah, saat itu nenek-nenek itu ngomong, "Nak, kamu tinggal di sini ya. Pasti nanti kamu bakal aku kasih makan." Karena Indra merasa ngeri dengan penampilan sosok nenek-nenek itu, Indra pun langsung menggibrat atau lari keluar dari ruangan itu. Nah, saat Indra keluar dari pintu ruangan itu, tiba-tiba Indra ini bangun. Setelah itu Indra pun membuka mata dan benar-benar sadar. Indra melihat bapak dan teman-temannya ini menertawakan Indra. Nah, saat bangun Indra ini ditanya sama bapaknya, "Oh alah Tondra, Indra, wong baru tidur dan masih pagi kok udah ngelindur atau ngigau. Emang kamu tadi ngimpi apa?" Karena Indra ditanya bapaknya seperti itu, dan karena Indra malu kalau jujur dia tadi mimpi bertemu hantu, Indra pun beralasan, "Ah, mana mungkin aku ngelindur toh pak. Wong aku tadi toh mimpi bertemu perawat-perawat cantik kok. Nggak mungkin aku ngelindurnya yang jelek-jelek. Bapak itu ada-ada aja." Saat Indra mengatakan seperti itu, bapak dan temannya Indra ini tertawanya malah semakin terpingkal-pingkal. Setelah itu Indra pun melihat jam di HP-nya, dan Indra melihat jam ternyata baru jam 8:30 pagi. Dan saat itu Indra bingung, ternyata dia tidur baru sekitar belum ada 1 jam pokoknya. Karena Indra takut meneruskan tidurnya, takutnya nanti mimpi buruk lagi, Indra pun ikut ngobrol-ngobrol sama bapak dan teman-temannya. Sampai sekitar jam 1 siang, akhirnya Indra dan semua pekerja pun memulai kerjanya. Singkat cerita, sekitar 4 hari Indra bekerja di rumah sakit itu, memang Indra merasa senang karena setiap harinya Indra bisa berjumpa dengan perawat-perawat yang sangat cantik-cantik, dan Indra sendiri juga bisa sedikit menggoda perawat-perawat itu. Dan Indra juga tidak merasa ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh lagi. Tapi di sore harinya, pas Indra ini mau selesai kerja, sekitar jam 5:30 sore, saat Indra mau masuk ke ruangan tempat tidur para pekerja proyek, Indra dikagetkan sama bapaknya yang berada di dalam ruangan itu. Indra melihat bapaknya yang kesakitan sambil memegang kakinya. Karena Indra panik, Indra pun langsung lari mendekati bapaknya. Setelah itu Indra pun tanya sama bapaknya, "Kenapa kok bisa sampai seperti ini?" Nah, saat itu bapaknya memberitahu kalau tadi pas bapaknya sekitar jam 4 sore, dia mau mengambil wudhu, mau sholat asar. Pas bapaknya Indra ini wudhu, tiba-tiba kaki kanannya itu terasa sangat panas sekali. Nah, saat itu bapaknya mencoba menahan rasa panas itu, tapi semakin ditahan malah semakin sakit. Terus seperti kram sampai nggak bisa jalan. Karena Indra bingung dan
nggak bisa ngapa-ngapain. Indra pun hanya bisa memijiti kaki bapaknya. Nah, saat Indra memegang kaki bapaknya, Indra merasa tangannya seperti kesetrum. Kagetlah Indra saat itu. Nah, saat itu Indra mulai merasa kalau sakit pada kaki bapaknya ini bukan sakit yang wajar. Setelah itu Indra pun ingat kalau dia pernah dikasih amalan sama temennya semasa di kampung. Indra pun membaca amalan itu. Setelah membaca amalannya, Indra langsung memijit kaki bapaknya. Memang setelah membaca amalan itu, Indra tangannya tidak merasa ada tegangan setrum lagi. Tapi tiba-tiba perutnya Indra ini mual-mual, mules-mules. Tapi Indra masih mencoba menahan biar nggak muntah. Dan nggak lama Indra memijit kaki bapaknya. Bapaknya ini ngomong, "Udah Indra, sepertinya kaki bapak udah enakan." Setelah itu Indra pun menyudahi memijit kaki bapaknya. Setelah itu Indra pun meminta izin sama bapaknya kalau dia mau mandi. Karena ini kan sudah waktunya sholat maghrib. Dan bapaknya pun memperbolehkan Indra pergi mandi. Nah, saat Indra berjalan menuju ke arah kamar mandi, Indra saat itu merasa seperti ada orang yang mengikuti Indra dari belakang, karena Indra mendengar ada langkah kaki manusia di belakangnya. Dan Indra pun menoleh ke arah belakang, tapi Indra ternyata tidak melihat siapa-siapa. Saat itu Indra udah nggak takut, karena di dalam pikirannya itu dia mau secepatnya mandi terus sholat maghrib, karena kalau nggak cepat-cepat mandi takutnya nanti waktunya sholat habis. Nah, saat sampai di kamar mandi dan Indra ini sudah selesai mandi, memang nggak ada suara-suara yang aneh lagi. Tapi pas Indra sudah selesai wudhu di dalam kamar mandinya, tiba-tiba Indra mendengar ada suara wanita yang menangis di kamar mandi di sebelahnya Indra. Nah, saat mendengar suara wanita menangis itu, Indra langsung merinding. Nah, saat itu Indra berpikir, loh, kok ada wanita yang menangis di kamar mandi para pekerja proyek? Ini kan kamar mandi cowok. Kok ada wanita yang menangis di sini? Waktu itu sebenarnya Indra sudah curiga kalau ini bukan manusia, tapi ini setan. Tapi Indra sendiri juga sedikit bimbang. Nah iya, kalau setan, kalau benar manusia terus terkunci di dalam gimana? Setelah selesai wudhu, Indra pun keluar dari kamar mandinya. Dan Indra saat keluar dari kamar mandi itu masih mendengar suara tangisan wanita yang berada di kamar mandi sebelahnya. Karena Indra penasaran dengan suara wanita yang berada di kamar mandi di sebelahnya, Indra pun mencoba mengetuk pintunya. Nah, saat Indra mengetuk pintu itu, suara wanita menangis di dalam kamar mandi itu nggak berhenti, masih terus nangis. Dan wanita itu nggak jawab apa-apa. Nah, saat itu Indra sudah ancang-ancang atau siap-siap, karena dia yakin ini pasti setan. Tapi karena Indra juga penasaran bentuk setannya seperti apa, Indra pun mencoba membuka pintu itu. Nah, ternyata saat Indra membuka pintu itu, pintunya nggak dikunci. Saat pintu itu sudah terbuka sedikit, Indra pun mencoba mengintip. Dan apa yang dilihat Indra? Indra di dalam nggak melihat siapa-siapa. Tapi setelah Indra melihat ke bawah atau ke lantai, Indra dikagetkan dengan adanya kepala seperti kepala seorang wanita, karena Indra melihat rambutnya sangat panjang. Dan setelah diperhatikan karena sedikit agak gelap di kamar mandi itu, Indra melihat wajah wanita itu hancur. Pokoknya matanya sudah ucul atau copot satu. Dan suara menangis itu masih terus terdengar. Karena Indra sudah sadar kalau itu setan, Indra pun langsung lari kabur keluar dari kamar mandi itu. Nah, saat sampai di ruangan tempat tidur para pekerja proyek, karena Indra ini masuknya sambil lari, bapaknya Indra pun kaget dan dia tanya, "Lo ngapain toh Indra, kok kamu lari-lari terus? Kamu kok jadi orang sukanya lari-larian terus?
karena Indra malu nanti kalau jujur pasti diketawain. Indra pun terpaksa berbohong sama bapaknya, dan Indra menjawab, enggak pak, aku takut kalau waktunya sholat itu habis, jadi aku lari. Dan bapaknya pun tanya, lah emang tadi kamu di kamar mandi udah wudhu? Dan Indra sendiri saat itu pura-pura lupa, dan dia menjawab, oh iya ya pak, aku tadi lupa wudhu. Ya wis lah pak, aku tak pakai sarung, aku mau ke musola rumah sakit. Setelah itu Indra pun pergi ke musola rumah sakit itu. Setelah Indra selesai sholat, Indra pun kembali lagi ke tempat tidur para pekerja proyek. Tapi pas Indra ini mau kembali ke ruangan tempat tidur para pekerja proyek, Indra ini dikejutkan dengan petugas rumah sakit laki-laki yang mendorong tempat tidur pasien. Indra ini kaget karena Indra melihat pasien yang tidur di tempat tidur para pasien itu seluruh tubuhnya ditutup dengan kain putih. Dan petugas itu memasukkan pasien atau tempat tidurnya itu ke ruangan sebelahnya Indra. Karena Indra penasaran, Indra pun menunggu petugas itu keluar lagi. Indra menunggu di depan pintu ruang tempat tidurnya. Nah, nggak lama Indra menunggu, keluarlah petugas rumah sakit itu. Nah, saat petugas rumah sakit itu berjalan, pastinya melewati Indra, petugas itu senyum dan menyapa Indra. Dan Indra pun membalas senyuman itu. Tapi Indra secepatnya tanya sama petugas itu, Mas, tadi itu yang dibawa masuk siapa? Pasien ya? Tapi kok seluruh tubuhnya ditutup, itu kenapa? Apa sakit berat? Karena si petugas rumah sakit itu ditanya Indra seperti itu, si petugas rumah sakit pun menjawab, enggak mas, itu kan mayat, ya pastinya ya saya taruh di ruang mayat, ruang jenazah. Nah, saat petugas rumah sakit laki-laki itu menjawab seperti itu, Indra ini kaget dan nggak percaya. Karena Indra ingat, kemarin kan masih banyak pengunjung atau pasien yang ditaruh di sebelah ruangannya Indra. Terus Indra pas pertama kali datang ke rumah sakit itu, sampai di rumah sakit itu, Indra juga melihat ada sosok nenek-nenek yang mau menjenguk saudaranya di ruangan di sebelahnya Indra. Karena Indra nggak percaya, Indra pun ngomong lagi sama petugas rumah sakit itu, ah mana mungkin Thomas, kan itu masih ruangan pasien. Lagian kemarin juga saya masih mendengar suara ramai orang di ruangan sebelah. Karena Indra nggak percaya, petugas rumah sakit itu pun mengajak Indra masuk ke dalam ruangan di sebelahnya. Nah, saat sampai di depan pintu ruang jenazah itu, si petugas rumah sakit ini berhenti. Dan si petugas rumah sakit ini menyuruh Indra membaca nama ruangan yang ditulis di atas pintu. Nah, saat disuruh petugas rumah sakit itu, betapa kagetnya Indra saat membaca nama ruangan itu. Ternyata benar, itu bukan ruang pasien, itu adalah ruang jenazah. Saat Indra masih bengong dan masih nggak percaya dengan ruangan di sebelahnya, Indra ini dikagetkan lagi dengan si petugas rumah sakit itu yang membuka ruangan itu. Dan Indra saat itu lebih kaget lagi, karena Indra melihat banyak sekali mayat yang berada di ruangan itu. Karena Indra shock, akhirnya Indra pun jatuh lemas ke lantai. Tapi Indra masih sadar, hanya dia seperti orang bengong. Karena saat itu Indra nggak percaya. Nggak lama kemudian pintu itu pun ditutup lagi. Dan si petugas rumah sakit ini ngomong sama Indra, gimana mas, udah percaya? Yowes, aku tak kembali lagi kerja. Mas masih mau di sini apa mau kembali ke ruangan sebelah? Setelah mengatakan seperti itu, si petugas rumah sakit ini langsung berjalan lagi, sepertinya yang mau kembali beraktivitas. Karena petugas rumah sakit itu sudah pergi, Indra pun yang merasa sangat ketakutan. Dia juga yang saat waktu itu masih bengong, dia langsung lari
dan masuk ke ruangan tempat tidur para pekerja proyek lagi. Nah, saat Indra ini lari masuk ke dalam ruangan itu, bapaknya Indra ini ngomel lagi. Karena bapaknya melihat Indra yang lari-lari lagi. Nah, saat itu bapaknya ngomong lagi, Indra, pelayon terus, lari terus. Kalau jatuh kepleset gimana? Orang kok nggak hati-hati. Nah, saat bapaknya Indra ngomong seperti itu, Indra pun langsung mendekati bapaknya. Dan Indra ini tanya sama bapaknya, Pak, Bapak tahu nggak ruangan di sebelah itu ruangan apa? Bapaknya pun menjawab, ya tahu toh Indra. Lah emang kenapa? Indra pun masih tanya lagi, lah emang kalau Bapak tahu itu ruangan apa? Nah, bapaknya pun menjawab lagi, loh kamu itu nggak bisa baca apa gimana toh Indra? Orang kamu juga sekolah kok, masa nggak bisa baca? Karena bapaknya menjawabnya masih bertele-tele, Indra ini sedikit agak membentak, Pak jawab toh, aku tuh kan pengen kepastian dari Bapak. Dan bapaknya menjawab sambil senyum, ya itu kan ruangan mayat, ruang jenazah. Lah emang kenapa? Saat bapaknya bilang seperti itu, Indra ini semakin lemas. Berarti ternyata benar, itu ruang jenazah. Tapi kok bapaknya dari kemarin-kemarin nggak ngobrolin hal-hal itu ya. Dan saat Indra masih bengong, Indra ini ditanya lagi sama bapaknya, nah gimana, kamu takut Indra? Masa laki-laki takut? Dan saat itu Indra nggak menjawab apa-apa. Karena Indra sudah merasa nggak betah atau nggak kerasan karena dia merasa ada yang aneh di rumah sakit itu. Indra pun ngomong sama bapaknya lagi, Pak, aku pulang ya besok. Sepertinya aku udah nggak kerasan kerja di sini. Karena Indra bilang seperti itu, bapaknya ini kaget. Dan bapaknya juga tanya sama Indra, loh ngapain Indra kok pulang? Kan di sini kerjanya enak Indra. Kamu juga bisa melihat perawat-perawat yang cantik di sini. Katanya senang kalau melihat perawat-perawat. Kok malah kamu mau pulang? Dan Indra saat itu menjawab, enggak apa, biarinlah. Aku nggak peduli lagi sama perawat-perawat itu. Yang penting aku mau pulang saja. Tolong besok bilang sama Mas Anto kalau aku mau pulang besok pagi. Dan saat itu bapaknya Indra sedikit menasihati Indra biar mau bertahan walaupun sampai 3 atau 4 hari lagi. Dan bapaknya ini ngomong, Indra, ini kan kerjanya tinggal sebentar. Yo, mosok kamu nggak betah, ya ditahan lah. Lah emang kamu itu nggak kerasanya kenapa atau nggak betahnya itu kenapa? Dan Indra saat itu menjawab, nggak apa, pokoknya aku udah nggak kerasan. Pokoknya besok pagi atau besok siang aku mau pulang saja. Karena Indra sudah nggak bisa ditahan, bapaknya pun memperbolehkan Indra pulang. Setelah Indra sudah minta izin sama bapaknya, karena Indra masih shock dengan apa yang tadi dia lihat, Indra pun langsung secepatnya tidur. Dan di malam itu memang Indra tidurnya nggak terlalu nyenyak, pokoknya bangun sebentar tidur lagi, bangun sebentar tidur lagi, karena memang pikirannya nggak tenang. Di dalam pikirannya Indra ini dia berpikir, ya mosok aku tidur bersebelahan dengan mayat. Dan sampai pagi ini Indra tidurnya nggak nyenyak. Nah, sekitar jam 7 pagi Indra ini sudah berkemas dan pokoknya baju-bajunya sudah ditata dan dimasukin ke dalam tas. Nah, saat itu bapaknya tanya sama Indra, Indra, kok udah siap-siap, emang mau berangkat kapan? Dan Indra menjawab, sekarang lah Pak, aku pokoknya udah nggak betah tinggal di sini pokoknya. Dan bapaknya Indra ini menjawab sambil senyum, alah kamu pasti takut kan sama mayat-mayat sebelah. Karena Indra ditanya seperti itu, yang pastinya kalau ngomong serba yang namanya mayat, Indra ini langsung takut. Indra ini langsung menjawab, udahlah Pak, nggak usah ngomong yang itu lagi, pokoknya aku mau pulang sekarang, mau berangkat sekarang. Dan bapaknya tanya, lah kan tiketnya adanya juga nanti sore Indra, emang ada sekarang tiket jam segini? Dan Indra menjawab, lah biarin lah Pak, pokoknya aku berangkat sekarang, tak nunggu di terminal sampai sore enggak apa-apa. Bapaknya ini masih sambil senyum juga masih sambil ngecek Indra ini tanya lagi, iya jangan gitu Tondra, nanti kalau kamu kelamaan di sana di terminal
ya kamunya pasti capek nunggunya, ya udah di sini aja. Karena Indra jengkel ditanya bapaknya terus, atau bapaknya ngomongnya yang aneh-aneh terus, Indra ini agak marah dan dia mengatakan, ayo toh Pak, ya nanti kan Bapak kerja, saya sendiri di sini. Yo masa saya disuruh nunggu mayat? Enggak, saya pulang aja sekarang. Karena Indra ini sudah saking bundelnya pikirannya, pokoknya dia udah takut sama mayat-mayat di sebelah. Indra ini karena ditanya bapaknya seperti itu sedikit agak marah, dan bapaknya saat itu menjawab juga masih sambil senyum juga. Bapaknya mengatakan, ya wes, Bapak pokoknya doain kamu selamat sampai rumah, hati-hati ya. Setelah selesai, Indra memasukkan baju-bajunya ke dalam tas. Indra pun langsung berpamitan sama bapaknya pulang. Dan alhamdulillah saat itu Indra pulang sampai di rumah dengan selamat, dan selama di perjalanan Indra nggak merasa ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh. Singkat cerita, sekitar 2 hari saat Indra sudah sampai di rumah sekitar 2 hari, ternyata bapaknya Indra ini juga pulang, tapi keadaannya nggak sehat. Dia pulang jalannya itu sambil masih pincang. Karena Indra panik, Indra pun langsung memapah bapaknya, karena bapaknya Indra ini pas pulang naik ojek sampai di depan rumah. Nah, karena melihat bapaknya yang pas mau turun itu kakinya pincang jalannya, Indra pun langsung mendekati bapaknya dan memapah bapaknya. Setelah sampai di dalam rumah dan bapaknya ini duduk, Indra pun tanya sama bapaknya, loh Pak, kok Bapak juga pulang? Terus kakinya kok kayak gini lagi, lah emang kenapa? Dan bapaknya Indra pun menjawab, tapi sebelum bapaknya Indra menjawab ini, dia ngomong sama Indra, Indra, jangan diketawain yo, nanti setelah Bapak cerita, kamu ketawain. Dan Indra pun menjawab, yo enggak toh Pak, kan Bapak sakit masa diketawain. Setelah itu bapaknya Indra pun cerita, kalau setelah Indra pulang di malam harinya, bapaknya Indra ini melihat ada petugas rumah sakit yang mengantarkan mayat di ruang sebelahnya. Nah, pas petugas rumah sakit itu lewat mengantarkan mayat, bapaknya Indra melihat ada pocong yang mengikuti petugas itu di belakangnya. Nah, bapaknya Indra ini langsung shock, kaget dia. Cara orang Jawa itu apa ya, teratap gitu. Dan nggak lama bapaknya Indra ini shock, tiba-tiba kakinya bapaknya Indra ini sakit lagi. Dan saat itu sebenarnya bapaknya Indra mencoba menahan biar masih bisa kerja. Pokoknya tak tahan aja lah dan nggak langsung pulang. Tapi setelah ditahan-tahan dan nggak kuat, akhirnya bapaknya Indra pun memutuskan untuk pulang. Nah, setelah bapaknya cerita seperti itu, Indra ini tertawa terpinggal-pinggal. Dan Indra ini ngomong, alah Bapak alasan, ngomong aja takut sama mayatnya, gitu aja kok alasan ada pocong, basi. Dan bapaknya pun menjawab juga sambil senyum, ayo enggak Tondra, emang Bapak kayak kamu kan penakut, kalau Bapak enggak. Setelah mengatakan seperti itu, bapaknya Indra ini di sore harinya, bapaknya Indra menyuruh Indra pergi ke temennya Indra yang mengasihi Indra amalan, dan menyuruh temennya Indra ini datang ke rumahnya Indra untuk mengobati bapaknya. Di sore itu sekitar habis maghrib, temennya Indra ini benar-benar datang dan melihat kondisi bapaknya. Setelah selesai mengobati bapaknya, temannya Indra ini memberitahu kalau bapaknya kakinya ada yang nyengkrem, yaitu sosok wanita. Dan memang benar, setelah diobati temannya ini, kakinya bapaknya Indra langsung sembuh. Dan setelah itu memang Indra dan bapaknya nggak mau kembali lagi kerja di rumah sakit itu. Dan mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari Mas Indra. Mungkin ada hal yang bisa kita petik dari kisah horornya Mas Indra, yaitu hati-hati dengan makhluk gaib. Jangan menyepelekan dengan makhluk gaib, karena makhluk gaib itu juga mempunyai takaran yang kekuatan yang luar biasa. Maka dari itu, kuatkan imanmu, kuatkan ibadahmu agar setan tak mampu menyentuh dirimu. Oke, cukup sekian dulu kisah horor dari channel Jagat Tinggal Lembut. Banyak salah dalam bertutur kata, mohon maafkan. Assalamualaikum, salam Jagat Tinggal Lembut.